Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Kinmu melayang di tanah terlantar. Tanah kotor dari kehampaan pamungkas itu sangat luas, seolah-olah segala sesuatu yang belum hancur dalam 16 era alam semesta telah dibuang ke sini. Dia melewati pohon dao yang sudah layu sepenuhnya. Namun, Kinmu masih bisa merasakan sedikit kesadaran dari pohon itu. Ia ingin melihat lebih dekat, tetapi kesadaran itu sangat sederhana dan tidak canggih. Kesadaran itu sama sekali tidak menanggapinya, seolah-olah telah jatuh ke dalam keadaan kacau dan tidak memberinya informasi apapun. Praktisi Tao ini pasti telah mengalami kekacauan kesadaran ketika ia sedang menghancurkan malapetaka, pikir Kinmu dalam hati. Kesadaran yang bersembunyi di pohon dao tidak dapat bertahan lagi, sehingga mustahil baginya untuk bangun. Ketika Kinmu pergi, berbagai hal di tanah terlantar di kehampaan terakhir tidak tetap dan dapat mengalir kapan saja. Jika dia ingin menemukan pintu dengan obelis, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, dia tidak bisa menggunakan kesadaran ilahinya di sini. Kesadaran itu akan berubah menjadi ketiadaan oleh kekosongan pamungkas, jadi dia hanya bisa mengandalkan penglihatannya untuk mencari. Hari demi hari berlalu, dan Kinmu menemui banyak hal yang tak terbayangkan. Dia bahkan menemui reruntuhan ibu kota surga beberapa kali lagi, tetapi dia masih tidak dapat menemukan pintunya. Selama hari-hari ini, kakinya berangsur-angsur tumbuh dan menjadi setinggi sebelumnya. Namun, kakinya masih sedikit kurus dan lemah. Jiwa primordialnya juga berangsur-angsur tumbuh lebih kuat, jadi tentu saja, ia akan membutuhkan periode kultivasi pahit yang lebih lama jika ia ingin mengembalikannya ke puncaknya. Pada puncaknya, roh primordialnya sangat luas. Jika didorong hingga batasnya, roh itu dapat menutupi langit. Meskipun tidak seseram roh primordial milik yang mulia surgawi, roh itu tetap bukan hal yang kecil. Saat ini, roh primordialnya hanya setinggi 100 kaki dan tidak dapat dibandingkan dengan para praktisi seni dewa di alam hidup dan mati serta alam sungai surgawi. Meski begitu, dia tetap salah satu makhluk paling kuat di dunia. Tubuh jasmani dan roh primordialnya semuanya dimurnikan oleh ki primordial kekacauan primordial dan berjalan di jalur master istana Miluo. Jalur kultivasinya juga diam-diam sejalan dengan jalur master ibu kota surga, mengumpulkan kekuatan dari kedua keluarga. Aku akan mencarinya selama 2 tahun lagi. Jika aku tidak dapat menemukan pintu itu dalam 2 tahun, aku akan kembali ke Eternal Peace. Kinmu menahan kesepian sendirian dan mencari dengan saksama di tanah terlantar. Dia melihat kepala yang tertancap di bendera, wanita yang sedang menyisir rambutnya di cermin perunggu, dan senjata suci yang rusak yang terus berdarah. Dia juga melihat buah dao tumbuh dari kepala manusia, tetapi buah itu juga dicairkan oleh angin dingin. Selain itu, ia juga bertemu dengan sekumpulan peti mati. Mereka dirantai dan membentuk barisan, mengambang di kehampaan yang tak terbatas. Tanah terlantar ini dipenuhi dengan hal-hal aneh. Kinmu tadinya berencana untuk mengumpulkan sejumlah harta karun dari tanah terlantar, tetapi saat ia melihat benda-benda aneh ini, ia sama sekali tidak terpikir untuk melakukannya. Benda-benda ini juga merupakan sampah baginya. Tidak hanya tidak berguna, benda-benda ini juga sangat berbahaya. Dia telah dikejar oleh kepala-kepala aneh dan kapal-kapal pecah beberapa kali, dan ketika dia sedang mengumpulkan cermin perunggu berbintik-bintik, dia hampir saja ditarik ke dalamnya oleh wanita yang sedang menyisir rambutnya. Sedangkan untuk kepala-kepala yang tergantung di bendera-bendera, mereka telah tumbuh bersama dengan bendera-bendera, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah benda-benda di sini memiliki rahasia tersembunyi. Mereka terperangkap di tanah terlantar dan tertiup angin dingin, tidak dapat pergi. Jika Kinmu membawa mereka keluar dari tanah terlantar, kemungkinan besar dia akan memenuhi semua hal ini dan membawa malapetaka besar bagi dunia. Benda-benda di tanah terlantar menyembunyikan banyak mayat hidup. Semakin banyak Kinmu melihat, semakin yakin dia akan tebakannya. Ada beberapa makhluk yang tidak mati dalam malapetaka besar hidup dan mati, tersembunyi di antara semua jenis harta, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Mereka tidak akan pernah mati, dan bahkan kehampaan terakhir tidak dapat menghapus mereka. Tanah terlantar adalah kurungan alami yang memenjarakan mereka di sini, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Membawa harta karun ini akan membantu mereka. Periode 2 tahun itu berangsur-angsur tiba, dan kondisi pikiran Kinmu mulai tenang dari kecemasannya. Pintu jatuh menimpa peti mati besar, dan Kinmu duduk di atasnya. Suara benturan terdengar dari dalam, seolah-olah ada orang hidup yang ditekan di dalam peti mati itu. Pintunya sangat berat dan cukup untuk menekan barang-barang di dalam peti mati. Kinmu mengetuk pintu dan berkata sambil tersenyum,
saudaraku, aku hanya menumpang saja, mengapa kamu begitu cemas? Suara gemuruh terdengar dari peti mati, dan suara benturan semakin keras. Seolah-olah ada monster yang memukul peti mati dengan kepalanya. Kinmu tertawa keras dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Di depannya ada deretan peti mati yang dirantai. Kepala dan ekornya saling terhubung, dan mereka melayang menuju kegelapan di kejauhan. Kinmu berencana menggunakan peti mati ini untuk mengistirahatkan kakinya. Mengenai apa yang dikubur di antara peti mati, dia sama sekali tidak ingin tahu. Perjalanan panjang selama beberapa tahun terakhir ini agak tak tertahankan baginya. Kakinya masih belum pulih sepenuhnya, jadi ia harus berhenti dan beristirahat. Pada saat itu, senyum di wajah Kinmu berangsur-angsur memudar saat dia berdiri. Ia melihat peti jenazah yang ada di paling depan berbelok menjauhi jalur yang telah ditentukan, dan di depan rombongan peti jenazah itu ada kusen pintu tanpa pintu. Obelis besar terlihat samar-samar di kusen pintu. Mereka halus tak tertandingi, bagaikan cermin yang tak terhitung banyaknya tanpa cacat apapun. Prasasti-prasasti besar itu membentuk hutan dan berdiri tegak di dunia di balik pintu. Obelis-obelis itu memantulkan kekosongan dan peti-peti mati yang melayang melewati pintu. Kinmu bahkan samar-samar bisa melihat apa yang ada di dalam peti-peti mati itu di permukaan obelis-obelis itu. Peti mati itu sebenarnya berisi darah Dao. Ada monster dengan rambut tebal yang basah kuyup oleh darah Dao. Mereka tampak seperti zombie dan zombie. Gigi mereka sangat panjang dan kuku mereka sangat tajam. Mereka dengan gila-gilaan mencengkeram dinding peti mati. Mayat para praktisi Dao prasejarah ini direndam dalam darah Dao dari peti mati, berubah menjadi bentuk kehidupan yang aneh dan ganjil. Kinmu terkejut dan perlahan-lahan menjadi rileks. Peti mati ini seharusnya adalah kekuatan lain dari praktisi Dao selain Istana Miluo dan Ibu Kota Surgawi. Jalan yang mereka tempuh berbeda dari Istana Miluo dan Ibu Kota Surgawi. Kemampuan para praktisi Dao ini lebih rendah dibandingkan dengan Istana Miluo dan Ibu Kota Surgawi, jadi mereka menggunakan pohon dunia untuk mengukir peti mati dan kemudian mengunci diri di dalam peti mati tersebut. Pada akhirnya, malapetaka besar kehidupan dan kematian meletus, dan mereka menggunakan peti mati yang terbuat dari pohon dunia untuk menghindari malapetaka kehancuran. Namun, mereka tidak berhasil menghindari malapetaka kehidupan dan kematian. Dalam malapetaka besar kehidupan dan kematian di alam semesta, mereka berubah menjadi darah, dan mayat mereka dibasahi darah yang telah mereka ubah, mereka menjadi iblis mayat. Darah itu mungkin bukan darah mereka sendiri, tetapi kemungkinan besar mereka telah membunuh praktisi Dao lainnya dan menggunakan darah Dao mereka sebagai wadah untuk berbohong dengan harapan bisa selamat dari malapetaka hidup dan mati. Kinmu meraih pintu dan melompat berdiri. Menginjak peti mati, dia langsung berlari ke kusen pintu. Di bawah kakinya, suara gemuruh yang mengancam terdengar dari peti mati. Jelas, makhluk-makhluk di dalam peti mati itu gelisah. Namun, mengapa mereka tidak bisa keluar setelah malapetaka hidup dan mati? Kinmu mengedipkan matanya, dia tersenyum. Jelas, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Seseorang memanfaatkan malapetaka hidup dan mati untuk menyegel peti mati mereka, mencegah mereka melarikan diri setelah kedatangan alam semesta baru. Bagus sekali. Suasana hatinya jauh lebih baik, dan dia tertawa keras. Dia melompat dari peti mati di depan dan mendarat di kusen pintu. Di tangannya, kusen pintu itu terbang dengan suara mendesing dan menyatu dengan kusen pintu. Kinmu menoleh untuk melihat. Kusen pintu ini seharusnya memiliki dua sisi, tetapi masih ada satu kusen pintu yang hilang. Di mana kusen pintu lainnya? Kinmu tidak dapat menahan rasa herannya. Harta karun yang disempurnakan oleh tuan muda tertua Istana Miluo pasti memiliki kualitas yang unggul, jadi tidak akan mudah rusak. Apa yang membuat kedua pintu ini terlepas dari kusen pintu? Dia maju dan berusaha melepaskan kusen pintu, namun meskipun tenaganya lebih kuat dari Kaisar Langit Agung, dia tidak dapat memisahkan kusen pintu dari kusen pintu. Kinmu mengerutkan kening dan melepaskan telapak tangannya. Jika aku ingin menghancurkan pintu ini, kekuatannya harus datang dari dunia luar atau dari dalam. Di alam semesta ini, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang lebih kuat dariku. Mungkinkah seseorang telah keluar dari dunia di balik pintu ini? Dia berbalik untuk melihat dunia di balik pintu. Prasasti persegi itu seperti hutan yang menjulang tinggi ke langit. Ada matahari yang masih menyala di langit, memancarkan kekuatan api yang menakjubkan. Matahari tidak bergerak, dan tidak memiliki jalur bintangnya sendiri seperti bintang-bintang lainnya. Ini adalah dunia yang lengkap. Pelat pintu terlepas dari pintu, yang berarti ada dua kemungkinan. Satu adalah keberadaan yang ditekan di hutan Steles keluar dan menjatuhkan pelat pintu dari dalam. Kemungkinan lainnya adalah seseorang dari luar mengambil pelat pintu dan merobeknya untuk membuangnya.
Kemungkinan kedua hanya sepertiga atau bahkan kurang. Kinmu berdiri di depan pintu dan memberi isyarat. Cara termudah untuk mendobrak pintu dari luar bukanlah dengan menariknya terbuka dan melemparkannya keluar, tetapi menggunakan kekuatan kasar untuk meledakkan pintu ke dunia di balik pintu. Oleh karena itu, kemungkinan besar orang yang ditekan di sini telah meninju dari dalam dan membuat kedua pintu itu terbang. Kinmu menenangkan diri dan melangkah memasuki dunia di balik pintu. Tidak peduli siapa tuan muda yang menekan di sini, aku harus menerobos. Sosoknya menghilang di balik pintu dan berjalan memasuki hutan prasasti batu. Yudu gelap gulita. Pendeta Su berdiri di tengah-tengah langit danau surgawi. Dia telah menarik langit ke Yudu, dan ada mayat di mana-mana. Pendeta Su berjalan di antara mereka, dan ketika kakinya mendarat di mayat-mayat itu, suara retakan yang tajam dapat terdengar, tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan olehnya. Tulang-tulang putih ini adalah makhluk hidup dari surga di danau surgawi. Tidak ada kekurangan mayat dewa dan setan. Bahkan ada beberapa yang berada di alam pencakar langit. Namun, ketika bencana danau surgawi meletus, tidak peduli seberapa kuat dewa dan setan ini, mereka mati dalam sekejap di bawah kemampuan ilahi Su yang sangat agung. Seluruh surga musnah dalam sekejap mata. Penghormatan surgawi Su mengangkat kepalanya dan melihat pecahan-pecahan surga luo besar yang mengambang di sekitar langit danau surgawi. Setiap pecahan-pecahan surga luo besar memiliki prisma heksagonal yang sangat besar, dan permukaan prisma heksagonal itu diukir dengan berbagai pola aneh. Di atas setiap prisma heksagonal ini, terdapat buah dao yang melayang di udara. Darah dao terus mengalir keluar dari buah dao, dan darah dao mengalir melalui pola-pola prisma heksagonal, mengaktifkan pola-pola ini. Di atas langit danau surgawi, pilar-pilar heksagonal membentuk rantai dao yang padat. Bintang-bintang dan bintang-bintang di danau surgawi semuanya hancur menjadi debu oleh rantai dao ini, berubah menjadi energi murni, yang ditransmisikan ke zaman ke-16 melalui altar pengorbanan yang dibentuk oleh pilar-pilar heksagonal. Pendeta Su masih ingat bahwa ketika bencana danau surgawi meletus, dia membunuh semua makhluk hidup di danau surgawi. Pada saat berikutnya, pengorbanan darah dimulai. Mayat semua orang menua dengan cepat, dan daging, darah, dan Yuan Shen mereka semua berubah menjadi energi murni dan diserap oleh altar pengorbanan. Mereka dengan cepat berubah menjadi tulang putih. Namun, altar ini sedikit lebih lambat dalam melahap surga di danau surgawi. Hingga saat ini, ia hanya melahap semua bintang, dan sistem bintang di danau surgawi. Sekarang, rantai dao telah tiba di benua utama danau surgawi. Selama rantai itu melahap benua utama ini, energi yang ditawarkan seharusnya cukup untuk memungkinkan seorang kultivator dao turun. Pada saat ini, sebuah kepala perlahan muncul di tengah jaring rantai dao. Hati Master Surgawi Su sedikit bergetar. Dia tahu bahwa orang yang telah mencapai dao akan segera tiba. Dia bergegas meninggalkan benua danau surgawi. Tubuhnya menegang, siap menghadapi kejadian tak terduga. Tidak perlu gugup, suara Master Surgawi Hao terdengar dari belakangnya. Ini adalah kepala istana pejabat spiritual dari 72 istana berharga di istana leluhur. Dia bukan orang luar.